bulan Rajab menjadi bulan yang mulia? Karena satu, dia adalah salah satu dari bulan yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Memang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja udah cukup untuk menunjukkan kemuliaannya bulan Rajab. Kemudian yang kedua, karena Rajab itu adalah merupakan gerbangnya Ramadan. Gerbangnya Ramadan. Nabi Muhammad tiap kali masuk bulan Rajab, Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, sampaikan umurku sampai ketemu bulan Ramadan. Nah itu Nabi nariknya nggak cuman ke Ramadannya, nggak cuman ke Sya'bannya, tapi Nabi narik dari bulan Rajab. Artinya bahwa bulan Rajab itu adalah bulan gerbang menuju kepada bulan Ramadan. Sehingga para ulama banyak sekali nih yang mengatakan tentang hal-hal seperti ini dari urutan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada yang bilang Rajab syahruz zara, Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan kita menanam, Sya'ban bulan kita menyiram, dan Ramadan bulan kita panen. Kalau kagak ada yang ditanam di bulan Rajab, apaan yang mau disiram di bulan Sya'ban? Kalau ditanam di bulan Rajab nggak disiram di bulan Sya'ban, mati. Tapi kalau kemudian di bulan Rajab dia nanam, kemudian di bulan Sya'ban dia nyiram, maka di bulan Ramadan silahkan memanen segala kebaikan-kebaikan. Dan ini sangat terasa. Kalau Rajabmu nggak benar teman-teman saya sekalian, kamu akan rasain nanti di bulan Ramadan yang kita harapkan sebagai bulan ibadah, bulan kita mengalahkan hawa nafsu, berat setengah mati. Ramadanmu isinya jadi kayak gitu-gitu aja. Cuman puasa dari makan, minum, sama berhubungan intim. Udah gitu doang. Selebihnya dosa-dosa masih terus. Selebihnya ibadah kagak ada yang nambah. Terawih, sekedaran ibadah standarnya orang beriman dimanapun tuh terawih. Berat juga kamu lakukan. Kenapa? Nggak mulai dari masuk gerbangnya. Masuk gerbang pelan. Dari bulan Rajab. Kalau kamu benerin diri di bulan Rajab, kemudian semakin baik pada bulan Sya'ban, bulan Ramadan tinggal ngerasain nikmatnya ibadah. Tinggal ngerasain bagaimana sungguh-sungguh memiliki hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada air mata tercurah, ada nikmatnya ibadah, ayat-ayat Quran, ada khusyuk sholat, Masya Allah. Ada senyum lebarmu di hari akhirat ketika kamu melihat pahala-pahala Ramadanmu dibukakan untukmu. Mesti mulai dari bulan Rajab. Oh pantesan ya, saya tuh kalau Ramadan gitu-gitu aja. Iya, nggak pakai persiapan. Segala-gala kalau nggak pakai persiapan nggak maksimal. Betul. Makanya teman-teman saya sekalian siapin dari sejak bulan ini nih, bulan Rajab. Dia bulan gerbang menuju Ramadan. Sayyidil Hibzain bin Smith, guru saya, guru kita semua, harapan saya. Beliau mengatakan Rajab syahrut takhalli, wa Sya'ban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Kok bahasanya mirip-mirip ya? Nah orang pinter tuh ngomongnya enak. Habib Zain ya, pinter luar biasa ngomongnya enak. Rajab syahrut takhalli, Rajab bulanmu bersih-bersih, mengosongkan diri dari dosa-dosa, bersih-bersihin dosa, kosongin tuh dosa-dosa dari hatimu. Wa Sya'ban syahrut tahalli, Sya'ban adalah bulanmu berhias diri. Habis dibersihin, sekarang tinggal tuh dipasangin interior yang bagus, ibarat kamar. Yang gitu ya. Ramadan syahrut tajalli. Ramadan adalah bulan kamu naik ke pelaminan. Bulan kamu bersanding. Ini barat pengantin nih.
Bulan Rajab adalah bulan dia bersih-bersihin badan, mandiin, dilulurin gitu kan, bersih-bersihin. bulan Sya'ban, bulan dia milih baju pengantin, bulan dia berhias, milih make upnya, milih tempat tidurnya, milih pakaian tidurnya, milih segalanya. Ramadan adalah bulanmu menikah. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini bukan kepada manusia tapi antaramu sama Allah. Dosa-dosa udah kebanyakan. Berapa bulan loh? 9 bulan. Iya kan? Wah, udah banyak bener nih dosa-dosa kita nih. Ini gimana nih caranya nih? Kosongin. Biar semuanya menjadi terampuni. Kalau udah kosong, bulan Sya'ban hiasin hatimu. Hati yang udah kosong dihiasin. Dihiasin dengan apa? Tidak ada penghias hati lebih dari sesuatu yang indah. Dihiasi dengan yang indah. Oke, boleh. Yang indah apa? Yang indah namanya Muhammad. Maka bulan Sya'ban banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hatimu akan terhias. Dan subhanallah, turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pada bulan Sya'ban. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Rajab bulan perbaikan hubunganmu dengan Allah, Sya'ban bulan perbaikan hubunganmu denganku. Kata Nabi, deketin dirimu kepada aku akan menghiasi hatimu sehingga menjadi hati yang pantas dipandang Allah dengan pandangan cintanya. Deketi Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Kalau itu udah kamu lakukan, Rajab dosamu terampuni dengan kamu banyak istighfar. Sya'ban kamu menjadi dekat dengan Nabi Muhammad dengan banyak baca sholawat. Ramadan bersiaplah mendapatkan segala karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu teman-teman saya sekalian. Kalau pengen ngerasain nikmatnya Ramadan, bukan dengan mempersiapkan menu buka puasa, akan tetapi persiapkan hatimu untuk mendapatkan rasa-rasa yang hanya hamba-hamba tercinta yang dapat merasakannya. Kalau rasa enaknya makanan semua orang ngerasain. Fir'aun ngerasain, Bu Jahal, Bu Lahab semua ngerasain. Rasa nikmatnya makanan doang mah. Semua orang yang paling dimurka sama Allah, yang gak diizinin sama Allah buat sujud barang serakaat pun teman-teman saya sekalian, yang lisannya gak pernah diizinkan Allah untuk memanggil namanya barang sekalipun, dikasih nikmatnya makanan. Kalau yang kamu kira dengan nikmatnya Ramadan hanyalah sekedar nikmatnya makanan, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nikmatnya Ramadan adalah rasamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apaan rasanya yang gak bisa diceritain. Namanya rasa. Rasa hanya bisa dirasakan, gak bisa diceritain. Kamu akan tahu rasa nikmatnya. Sama kayak ada orang nanya sama kamu, mau-maunya sih hadir pengajian, ya ampun duduk sesek-sesekan, diem aja. Berapa lama tuh? 2 jam, ya ampun. Kamu kok betah banget, malah kamu tungguin kapan nih hari pengajian, kapan hari pengajian. Kamu gak bisa nyeritain nikmatnya hadir di majelis kepada orang yang gak ngerasain. Jadi gimana caranya? Ajakin pergi majelis, dia ngerasain baru tahu. Pengajian kapan lagi sih? Nah loh, udah ngerasain. Nah ini teman-teman saya sekalian, kalau pengen ngerasain nikmatnya Ramadan, nikmat yang sampai bikin kamu tahu gak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya ibadah kepada Allah. Gak ada nikmat lebih nikmat daripada merasa cinta kepada Allah. Gak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya takhasyuk, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen ngerasain nikmat-nikmatnya ibadah, mulai dari bulan Rajab teman-teman sekalian. Gerbangnya masuk yang benar, berhias yang benar, biar pantas kamu, bersih-bersih yang benar, biar nanti pantas diterima. Jadi orang masuk Ramadan enggak pakai siap-siap dari Rajab kayak pengantin, kagak bersih-bersih.
Habis itu sesudahnya nggak dandan, jadi masih belepotan. Habis itu habis jatuh dari got, kemudian menuju pelaminan, kawini aku, terimalah aku. Lah, yang ada pengantennya, yang ada calonnya kabur, teman-teman saya sekalian, nggak mau dia. Bagaimana diterima? Maka demikian pula dengan kita mau masuk kepada bulan Ramadan, persiapannya yang benar, maksimalin, insya Allah. Nah, apa persiapan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Ada 3 hal, saudara sekalian, kamu bisa perbanyak ketiganya di bulan Rajab. Yang pertama, zikir, dan sebaik-baik zikirnya adalah istighfar. Ya, istighfar yang banyak, istighfar di bulan Rajab, terutamanya baca Allahumma ufirli warhamni watub alayya 70 kali ba'da subuh, 70 kali ba'da maghrib. Ustazah, itu katanya hadisnya dhaif. Sejak kapan istighfar kamu nyari hadis? Kenapa kalau disuruh istighfar kamu nyari hadis? Kalau kamu mau nonton, mau ngapa-ngapain, kagak ada tuh nyari hadis. Iya kan, kalau ibadah kan mesti ada tuntunannya. Istighfar tuntunan dari Allah, bukan? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Siapa yang suruh? Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah, istighfarlah padanya. Innahu kana tawwaba. Gitu. Jadi banyakin istighfar, terutamanya baca Allahumma ufirli warhamni watub alayya. Habis subuh 70 kali, sama ba'da maghrib atau ba'da isya 70 kali. Kalau bisa sambil ngangkat tangan, kerjainnya langsung habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi sholat, kalau lagi mens sudah, ya udah nggak apa-apa, baca aja tetap. Pagi hari 70 kali, sama malam hari ba'da maghrib jam-jam segitu ya, baca juga 70 kali. Kalau bisa tetap dengan angkat tangan sebagai salah satu cara kita agar doa kita diijabah, kita baca Allahumma ufirli, ya Allah ampuni, warhamni, ya Allah sayangi, watub alayya, ya Allah kembalikan aku di jalanmu. Masih kadang suka nyasar-nyasar, ya Allah tolong balikin lagi, ya Allah balikin lagi, ya Allah. Gitu. Allahumma ufirli warhamni. Ustazah udah biasanya Rabbi ufirli warhamni watub alayya. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi memang lafadznya yang dari hadis yang saya terima dari guru-guru itu ya, pakainya Allahumma. Allahumma ufirli warhamni watub alayya. Siapa hadisnya berbunyi? Siapa yang membaca ba'da subuh sama ba'da, pokoknya di waktu manggara, siapa yang membaca hina asbah wa hina amsa, setiap pagi dan setiap sore, 70 marrat, 70 kali dari Allahumma ufirli warhamni watub alayya, harramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Istiqomah selama 1 bulan di bulan Rajab, insyaallah Allah akan halangkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Artinya Allah akan ampuni dosa-dosanya, teman-teman sekalian. Dapetin ampunan kita dari Allah. Insya Allah. Niat kita ngerjain? Niat ya insya Allah. Insya Allah kita niat sampai akhir Rajab. Bismillah. Nah ya, teman-teman sekalian. Kemudian apa lagi? Banyakin puasa sunnah. Sebab ada hadisnya ini. Inna yauman minal ashhuril hurum kathalathina sawma yaumin min ashhuril hurum kathalathina yaumin min ghairih. Sesungguhnya puasa 1 hari di bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab, itu adalah setara 30 hari di bulan-bulan yang lain. 31 harinya setara 30 hari di bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kan banyak tuh pahalanya. Nah, ya. Apalagi yang masih punya hutang puasa di bulan Ramadan, dah bayarin mumpung masih bulan Rajab. Kalau udah masuk bulan Sya'ban pertengahan, itu udah
udah lampunya udah kuning. Kalau udah nyampe ke masuk bulan Ramadan lagi udah merah lampunya, yang artinya kamu kena denda. Dendanya apa? Setiap 1 harinya 1 mud beras, 6 ons beras, kalau belum dibayarkan di bulan yang di tahun ini. Gitu. Jelas gak? Jelas ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang masih punya utang-utang puasa Ramadan, nih bayarin di bulan Rajab ini, nah, kamu akan dapat juga insya Allah pahala puasa Rajab. Gitu. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, menghidupkan malam dengan banyakin doa. Kapan malamnya? Hanya ada 2 malam. Malam 1 Rajab. Itu salah satu dari malam-malam yang doa tidak ditolak Allah. Dan yang satunya lagi yang kamu bisa hidupkan malamnya, malam 27 Rajab. Malam yang Allah SWT pilihkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut berupa di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga di-mi'rajkan sama Allah, dinaikkan sama Allah. Apanya? Derajatnya. Apanya? Dinaikkan kita dari kubangan hawa nafsu kita menuju taatnya hawa nafsu kita. Dari hawa nafsu yang ammarah bisu mengajak kepada keburukan, naik insya Allah menuju ke lawamah, hingga naik lagi menuju ke mutmainnah, hawa nafsu yang tenang. Dimi'rajkan kita insya Allah, dari dosa-dosa kita dinaikkan menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang asalnya nih kalau diterima sama Allah nih ibadah-ibadah kita nih di bulan Rajab nih teman-teman saudara sekalian, ini balasannya dari Allah bukan main-main. Kita lihat yang asalnya gampang ngerjain dosa jadi berat ngerjain dosa. Yang asalnya gampang ngomong kasar, ngomong kotor, bohong, begitu diterima nih di bulan Rajab jadi nggak gampang lagi. Kamu akan lebih mampu untuk menjaga diri, pertanda bahwasanya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu telah dimi'rajkan dari dosa-dosamu menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والأولين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Warraghbah fid dunya, sementara rakus ambisi terhadap dunia, tukathirul ham, bikin banyak sumpah, wal hazan, dan bikin banyak
kesedihan. Bikin sedih badan kita, bikin sedih hati kita, bikin sumpek dan bikin akhirnya jadi berpenyakit ya badan kita ini. Ar-raghbah fid dunya. Wal batalah, sementara batalah kalau di situ diartiin apa batalah? Nganggur ya benar. Cuman bahasa yang enak apa ya? Tugasil galba, lalai dari Allah, maksudnya ya nggak kepengen dunia juga, nggak kepengen akhirat juga gitu. Kayak gabut. Anak zaman sekarang bahasanya gabut ya. Gabut itu apa sih sebenarnya? Nggak ada kerjaan gitu kan? Itu kayak ada singkatan nggak butuh gitu kali ya dari itu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu, pengangguran aja gitu nggak jelas. Wal batalah tuh terlena, nganggur gitu kan, tidur mulu gitu, luntang lantung. Ada orang luntang lantung gitu kan, dibilang luntang lantung, dibilang lantung luntang. Tugasil galba, bikin keras hati. Bikin keras hati. Nganggur tuh penyakit bahaya memang. Bahaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda Nabi besar Muhammad, Naja awwalu hadhihi al-umma biz-zuhdi wal yaqin. Awal umat ini terselamatkan dengan zuhud wal yakin, dan dengan keyakinan yang kuat. Wa sayahlik akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan akan hancur akhirnya umat ini, akan hancur disebabkan hirs, ambisi terhadap dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Wa ma warada minal ayati wal akhbar wal athar fi dammi dunya wa dammil muhibbina laha warraghibina fiha wa dammil hirsi 'alaiha kharijun anil hasr. Dan apa yang warid, apa yang datang dari ayat, hadis, athar itu yang disampaikan oleh Nabi maupun para ulama, fi dammid dunya, dalam celaknya dunia, maksudnya mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya orang-orang yang mencintai dunia, betapa buruknya orang yang ambisi terhadap dunia, dan mil hirs 'alaiha, betapa buruknya orang yang rakus terhadap dunia. Banyak sekali kharijun anil hasr, enggak bisa kehitung. Ayat, hadis maupun ucapan para ulama mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya para pecinta dunia dan lain sebagainya ini banyak banget hadisnya, keterangannya enggak kehitung. Watasani fil ulama, dan karangan-karangan para ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah pada mereka, minas salaf wal khalaf, baik dari ulama zaman dulu maupun ulama-ulama belakangan, masyhunah bidzalik, penuh sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak Imam Ghazali gitu kan, nulis dalam kitabnya baik Ihya Ulumuddin ataupun kitab yang terakhirnya beliau itu namanya Minhajul Abidin dan lain sebagainya, itu banyak banget mengenai hal-hal yang seperti ini gitu. Betapa pentingnya kita untuk zuhud terhadap urusan dunia. Tsumma inad dunya ibaratun wallahu a'lam bisawab. Sampai situ ya. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, az-zahada fid dunya tuyrayyihul qalba wal badan. Zuhud dunia nih. Apa tuh zuhud? Zuhud itu teman-teman tidak mengharapkan kesenangan dunia dari Allah sekalipun ya, enggak minta gitu, enggak seneng gitu sama kesenangan dunia dari Allah. Itu namanya zuhud akhirat. Dan juga teman-teman, zuhud ama manusia itu tidak menginginkan apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki orang enggak kepengen.
Gitu kan? Itu namanya zuhud fima fi aidin nas. Ini disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, zuhudlah kamu dari dunia. Zuhud tuh enggak seneng, enggak ambisi, enggak fokus kepada kesenangan dunia maupun pencapaian dunia. Hati-hati, tipis teman-teman bedanya, gitu kan? Pencapaian dunia, saudara sekalian, kayak gini loh, banyak followers, majelisnya jadi rame, itu tipis tuh antara kamu kepengen akhirat sama kamu kepengen dunia. Buat siapanya? Bukan buat yang hadir. Saya rasa kalau yang hadir mudah-mudahan baik gitu kan. Tipisnya itu buat pelaku-pelaku dakwah, baik yang rumahnya buka buat majelis atau dia buka majelis, atau yang ngajarnya nih, gitu. Karena kalau tujuannya senengnya itu adalah urusan-urusan dunia, tuh tipis banget, setan nantinya tuh bisa masuk dari arah situ. Dari arah situ masuknya. Izhad fid dunia, kata Allah SWT. Makanya dari tipisnya nih yang saya sebut tadi itu ya, kayak keinginan kamu tuh dunia apa akhirat, keinginan kamu tuh pujian manusia atau pujian Allah. Itu sampai-sampai banyak dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kemasyhuran dunia karena khawatir sama hatinya. Banyak saudaraku sekalian. Sampai ada di antara para wali itu yang sampai berpura-pura nyuri, sampai dikejar orang gitu kan. Kenapa dikejar orang? Karena yang dia curi adalah bajunya seorang perempuan yang lagi mandi. Ada orang lagi mandi, wali loh yang ngerjain. Untung belum zaman viral internet ya. Ini kalau zaman viral internet kayak apaan tuh, orang ngejudge dia tuh kan, udah nganggepnya udah hancur banget deh gitu. Tapi memang itu yang dicari sama beliau. Yang dicari sama beliau adalah menghindar dari kepopuleran, menghindar dari apa yang orang-orang cari dari kemuliaan dunia, karena khawatir hatinya terselip rasa keinginan untuk dianggap mulia di dunia, menghancurkan kemuliaannya di akhirat. Serem bener buat orang-orang kayak saya yang sama Allah dikasih pegang mic di depan, ya kan? Teman-teman saya sekalian, nggak gampang. Makanya kalau ada yang bisa kamu lakukan untuk saya, doain, biar bisa ikhlas, doain, biar bisa benar gitu, jaga hati, doain, biar disayang Allah gitu. Kesian nih, begitu udah masuk nih setan, teman-teman saya sekalian, setan tuh ya datang ke pedagang beda, datang ke orang awam beda, datang ke ulama beda lagi. Waduh, yang datang ke ulama nih setannya juga ulama. Setannya juga kelas profesional, gitu kan? Jadi nggak ecek-ecek gitu loh. Setannya juga setan-setan berkelas, teman-teman saya sekalian. Nah itu kan yang belum tentu selamat gitu, belum tentu selamat. Masya Allah. Ada tuh zamannya Imam, siapa ya? Ada Imam Ghazali cerita dalam Ihya-nya. Kita suka ketawa-ketawa tuh dengerin cerita Imam. Maksudnya kalau baca ceritanya Imam Ghazali yang begitu-begituan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya tuh, ada orang atau di Minhaj ya, wallahu a'lam, pokoknya salah satu kitab Imam Ghazali lah. Imam Ghazali cerita, ada orang, dia itu ulama, teman-teman. Cuman ulamanya itu masih suka yang
ya gitulah, masih ada kesenangan-kesenangan dunianya. Senang sama popularitas, senang sama dimuliain orang, senang sama ini sama itu sama ini sama itu. Ada satu ulama khomul. Ulama yang lain nih, ulama yang nggak seneng namanya terkenal, nggak seneng, dia nggak seneng sama urusan begituan, urusannya antara dia sama Allah. Tapi ilmunya luar biasa. Ulama yang kedua nih, yang kedua. Ini ulama yang pertama nih, saya nggak inget namanya gitu ya. Dua-duanya nih saya nggak inget namanya. Nah, ulama yang pertama nih, dia lagi khutbah Jumat, teman-teman saya sekalian. Dia ngomong sesuatu yang dinisbatkan kepada ulama yang kedua yang nggak senang keterkenalan apa ini, teman-teman. Dia ngomong bahwa saya pernah dengar kayak, kan ada orang-orang itu ya Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya nih ya. Ada orang-orang yang kalau cerita sama orang lain, bahkan di mic sekalipun, senang menunjukkan kedekatannya sama ulama yang lain atau sama orang-orang yang berilmu, guru-guru apa segala macam gitu kan ya. Yang tujuannya adalah biar orang tahu nih, gua deket sama si ini, gua deket sama si itu. Paham maksud saya? Mudah-mudahan Allah selamatkan hati saya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua. Sehingga sekalian, dia bilang tentang ulama B nih. Dia bilang, saya pernah dengar syekh ini mengatakan gitu kan. Syekh itunya hadir di majelis tersebut. Ya. Dan yang diomongin sama syekh A ini tentang syekh B, itu nggak pernah diomongin sama syekh B-nya. Paham? Jadi ulama A ini bohong tentang ulama B. Bohongnya di khutbah Jumat cuman untuk menunjukkan betapa dekatnya dia sama ulama B tersebut itu. Dia ngomong kayak begitu, sehingga sekalian, tahu apa yang dikerjain sama ulama B? Ulama B ini, kenapa nih anak? Beliau berdiri nyabut bulu ketiak di tengah orang banyak. Beliau berdiri nih, beliau berdiri kemudian nyabut bulu ketiak. Heh, Syekh, kurang ajar kamu. Ini waktunya khutbah. Saya nggak pasti itu khutbah Jumat atau khutbah yang lain nih ya. Ala kulli hal, Syekh, ngapain kamu di waktunya khutbah, kamu malah cabut bulu ketiak? Duduk Syekh, nggak punya adab. Kata Syekh B ini, kamu yang nggak punya adab nak. Kamu yang nggak punya adab Pak. Kenapa kamu mengingatkan saya untuk sesuatu hal yang sunnah? Nyabut bulu ketiak, kalau salah memang hari Jumat ya. Nyabut bulu ketiak hari Jumat hukumnya sunnah. Ala sunnah. Walimada astahi, dia bilang. Kenapa saya mesti malu? Kamu gak punya malu apa depan orang-orang kamu nyabut bulu ketiak? Bulu ketiak itu kan buat laki-laki sama laki-laki nggak aurat. Sesama perempuan aja nggak aurat. Bulu ketiak ya, maaf ya. Teman-teman sekalian, beliau bilang walimada astahi. Kenapa saya mesti malu? Ana ala haq wa anta alal batil. Saya mengerjakan barang hak, kamu mengerjakan barang batil. Dia bilang saya mengerjakan barang hak, nyabut bulu ketiak sunnah hari Jumat. Dia bilang kamu ala batil. Karena kamu menceritakan tentang saya sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Saya Syekh Fulan, sebutin nama dia namanya. Ya Allah, merah padam mukanya. Seram, teman-teman, seram. Ya gitulah. Kadang-kadang tuh sampai tipis banget keinginan dakwah atau keinginan pamer. Tipis. Setannya tuh ngebisikin sampai kayak suara semut. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ar-riya yadhubbu ala ummati kadhabibin naml." Riya itu bersuara di hati umat saya kayak suaranya semut. Nyaris enggak kedengeran. Enggak kedengeran suaranya. Antara kamu seneng agama Allah jadi tinggi atau kamu seneng nama kamu jadi tinggi. Tipis, segaris, bahkan lebih tipis daripada kulit bawang, teman-teman.
Makanya mesti terus minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bimbing terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan bagi kita sekalian insyaallah. Sebab yang namanya pencapaian akhirat teman-teman. Dan pencapaian akhirat kita nggak pernah tahu. Pencapaian akhirat tuh kita nggak pernah tahu. Taunya kapan? Ntar di akhirat. Namanya juga pencapaian akhirat. Taunya entar di akhirat. Saat kamu berhasil menghadap Nabi Muhammad. Saat namamu menjadi seseorang yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Kalau mau bangga, tar di sana. Kalau mau bangga, ntar di sana. Saat kamu bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat. Saat kamu bisa selamat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kamu bisa digiring di belakang bagindamu Nabi besar Muhammad. Mau membusungkan dada saat itulah silahkan. Mau ngerasa diri sesiapa saat itulah silahkan. Mau menganggap diri berhasil mencapai kemuliaan saat itulah silahkan. Mau menganggap diri mencapai pencapaian dalam dakwah saat itulah silahkan. Silahkan. Mau menganggap diri soleha saat itulah silahkan. Jika sampai namamu dipanggil oleh Nabi Muhammad, jika sampai kamu diperkenankan bersalaman dengan Nabi Muhammad, jika sampai Nabi Muhammad berkata raditu biki, aku ridho kepadamu, saat itulah silakan melayang-layang teman-teman. Sebelum itu terjadi, kamu masih antara-antara. Kamu masih ada di tepi jurang. Selagi itu belum terjadi, kamu masih ada di persimpangan jalan antara dinaikkan kepada Allah atau dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Makanya selalu minta sama Allah, ya Allah karuniakan keikhlasan agar ngerti melakukan sesuatu hanya untukmu ya Allah. Karuniakan keikhlasan, mengajar karenamu, belajar karenamu, buka majelis karenamu, hadir majelis karenamu, nyumbang majelis karenamu. Karuniakan keikhlasan ya Allah. Salat karenamu, sedekah karenamu, bantu orang karenamu. Begitu enggak lillah, dilepeh sama Allah teman-teman, jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Mau ribuan jamaah, mau kayak gimana yang terjadi juga, kalau dilepeh sama Allah jadi apa? Ditolak sama Allah, mau apa kamu? Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan. Az-zahada fid dunya, zuhud di dunia, zuhud dunia, ngarepnya cuma Allah semata. Izhad fid dunya, yuhibbukallah. Kalau Allah lihat hatimu nggak punya ketertarikan sama dunia, Allah cinta padamu. Gitu kata Nabi Muhammad. Hah? Hati kamu masih ngarep dunia nggak nih? Hati kamu masih ngarep harta, pandangan orang, jabatan, kemuliaan di mata manusia? Kamu masih fokus ke sana apa enggak gitu? Hati kamu masih fokus ke sana, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Allah pun juga belum fokus mengaruniakan rahmatnya kepadamu.
Sebab aturannya jelas, kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimana mungkin Allah akan menempati hatimu jika hatimu masih penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, kamu kalau mau taruhin di kamarmu itu lemari baru, tempat tidur baru, kamu mesti keluarin yang lama. Kalau kamarmu itu masih banyak banget barang-barang lain, yang nggak mungkin yang baru bisa masuk ke dalam kamarmu. Kan begitu? Hati kamu juga gitu. Hati kamu juga gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin Allah akan berkenan bertahta di hatimu jika hatimu selama ini masih penuh sesak dengan selainnya? Penuh sesak dengan selainnya, penuh sesak dengan anggapan orang, penuh sesak dengan cinta manusia. Yang kamu pikirin gimana biar suami tetap cinta padamu. Udah, kamu luar biasa. Siapa yang lagi di WhatsAppin sama suami, siapa yang lagi diteleponin sama suami, sekarang suami lagi di mana, sama siapakah, jangan-jangan dia sedang berada dalam pelukan perempuan yang lain. Waduh, bagaimana kamu berharap Allah bertahta dalam hatimu jika hatimu penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, keluarkan nya yang kecil-kecil agar nya yang besar berkenan bertahta di hatimu. Keluarin yang lain-lain. Keluarin perkara harta, perkara cinta manusia, pujian orang, semuanya keluarin. Jangan selalu nanya apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin kerjakan. Tapi selalu bertanya, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau saya kerjain. Terus gitu. Hidup belajar terus insya Allah. Izhad fi dunia, kata Allah. Kalau Allah lihat hati kamu kosong dari mencintai dunia, Allah akan bertahta di dalamnya. Allah akan cinta kepadamu, teman-teman. Yuhibbukallah, kamu akan dicinta sama Allah kalau begitu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu pengen dicintai sama orang, cintai disenengin sama manusia, seenggaknya gitu, punya teman-teman baik, punya kawan-kawan baik gitu. Orang nggak jauh dari kamu, itu juga nggak apa-apa, bagus. Caranya, katanya Nabi Muhammad, izhad fima fi aidin nas. Zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki sama orang. Jangan selamitan, jangan kepengen apa yang dipunya sama orang. Orang gak seneng loh kalau kita tuh kayak yang, ih bagus, mau dong. Gak seneng, teman-teman. Ustazah kerudungannya cakep-cakep, Ustazah boleh gak buat saya? Misalnya gitu. Saya ngomong sama Ustazah Khadijah. Tuh ya. Gak bagus, teman-teman, gak bagus. Dan itu kamu gak akan disenengin sama orang kalau caramu kayak gitu tuh. Minta aja gak disenengin sama orang, apalagi ngambil. Kan ya, udah pasti tuh orang gak seneng. Orang itu, teman-teman, punya banyak sekalipun gitu kan, kalau diminta tuh, kecuali para wali-walinya Allah, kecuali para orang-orang lain itu mah tingkatannya, ya kan. Tapi kalau diminta tuh gak seneng itu juga gitu. Walaupun mintanya nggak yang dengan bahasa-bahasa yang ini gitu, terus terang, tapi kayak bahasa sindiran gitu kan. Kerudungannya banyak, boleh kali Ustazah, yang ini cakep nih, gitu kan? Enggak boleh, nggak baik kayak begitu. Kamu menurunkan kemuliaanmu, teman-teman. Yang kata Nabi Muhammad tuh, 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti setiap kali kamu meminta kepada orang lain. Izhad fima fi aidin nas. Apalagi kalau sampai kamu, hati kamu nggak pernah tertarik sama apa yang dipunya sama orang. Oh, dicinta sama Allah. Saya ceritain tuh di buku Bidadari Bumi 2 tentang seorang perempuan
yang diceritain sama Hubabah Nur. Sedikit sekalian saya muliakan, saya lagi ngobrol sama Hubabah cerita tentang orang ini. Tuh bahwa ada tuh 5 orang tuh. Emang bener nih hadisnya Nabi yang ini bener banget. Ra'aituhu bi'aini kata beliau. Saya lihat dengan mata saya. Dia bilang ada 1 orang Alimah. Itu beliau, si perempuan ini, saya bolak-balik ngelihat di undangan, di kondangan. Tuh ya, di pesta-pesta gitu, perkawinan kayak gitulah, kondangan-kondangan, bajunya itu terus. Saya tahu kalau dia ini miskin karena bajunya itu terus, gitu kan? Orang di Tarim itu kalau keluar semuanya pakai baju hitam. Nah, kalau baju hitam kan susah nandainnya kan yang sama semua, betul apa enggak? Sedikit sekalian saya muliakan, makanya saya suka heran gitu, Ustazah Halimah nih fashionable, apa namanya? Bener nggak ngomongnya? Lagi mana? Apa tadi? Gimana ngomongnya? Nah, itu dah, pokoknya itu dah. Lah orang saya tiap hari pakai hitam. Begitu ya. Sedikit sekalian. Nah ini kan kalau keluar mah agak susah ditandain karena kan semuanya hitam gitu. Tapi kan kalau pas kondangan tuh, orang sana itu kalau kondangan dalam ruangan semuanya perempuan, mereka dandan. Mereka pakai baju gitu kan. Pakai baju yang berwarna-warni, ya. Pakai baju warna-warni, enggak ada yang pakai baju hitam tuh. Enggak ada yang pakai baju hitam. Saya waktu enggak dulunya enggak tahu gitu kan, saya pakai baju hitam aja gitu masuk. Buka. Waduh gimana nih mau buka ya? Habisannya terus udah ngerti gitu lama-lama. Jadi teman-teman, kata Hubabah, orang ini kalau kondangan baju itu mulu. Akhirnya saya punya niat, kalau nanti saya keluarin baju, saya mau panggil tuh orang. Saya cari tahu dan dia nih rumahnya ini apa, keluarganya siapa gitu. Saya paham, saya tahu tempatnya karena Tarim tuh kecil, kota kecil. Jadi semua orang memang saling kenal satu sama lain. Akhirnya dia bilang, kata Hubabah, waktu saya datang baju-baju yang baru-baru, ada orang ngasih ini apa segala macam, yang lama-lama saya keluarin. Hubabah tuh begitu teman-teman. Ngajarin kepada kita jangan sampai yang, aduh penuh banget, kamu masuknya iya, keluarnya kagak gitu kan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Akhirnya mau Hubabah baju-baju yang lama-lama tuh dikeluarin, bagus-bagus tentu aja ya. Dan semua orang juga seneng dapat bajunya Hubabah gitu kan. Jangan terus minta. Jadi kepikir nih. Berangkat ke Tarim meminta baju mau Hubabah. Tentu berkah kan ya, tentu berkah. Tapi ya sekali lagi jangan minta. Subhanallah teman-teman. Kalau nggak minta tuh, kalau mintanya mau ntar kasih. Jadi kepikir ya. Mau minta sama Allah. Gak usah yang gitu-gitu juga. Mau minta sama Allah tuh pahala aja. Udah pasti enak. Teman-teman sih sekalian. Akhirnya Hubabah itu ngeluarin baju-baju beliau. Ada setumpuk lah gitu. Beliau panggil tuh orang perempuan itu. Panggil sama Hubabah. Dia seneng banget. Dan memang miskin banget teman-teman. Bajunya cuma itu aja. Buat kondangan itu, buat keluar itu, buat sholat itu gitu. Dia cuma segitu itu. Bajunya gitu. Baju sholat kayak mau kena gitu. Tuh ya. 2, kalau 1 dicuci kan ada gantinya. Gitu. Terus baju keluar dia gitu. Baju hitam 1, terus baju hari-harinya dia kayak daster gitu buat di rumah, 2 potong 2 biji gitu, tuh 1-nya lagi baju buat kondangan. Udah gitu aja, simple hidupnya. Jadi sekalian dipanggil tuh perempuan sama Hubabah. Kata Hubabah, saya habis ngeluarin baju-baju nih, silahkan kamu pilih yang mana yang kamu mau, sisanya tolong bagiin. Kamu yang bagiin gitu, sama siapa yang kamu mau deh gitu. Di depan Hubabah nih, majelis nih, dibilang, oh gitu Hubabah, Masya Allah Hubabah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Hubabah, mudah-mudahan Allah doain panjang lebar gitu. Saya pikir
pikir orang alhamdulillah ya, saya memberi kepada orang yang tepat nih gitu. Orangnya seseneng itu gitu dikasih baju. Makasih Bapak, makasih. Mudah-mudahan Allah tambahin Bapak, mudah-mudahan doa apanya. Habis itu dia ambil satu. Wah, ini cocok nih buat ponakan saya nih. Kata, wah ini cocok nih buat teman saya sih itu. Satu lagi, wah cocok nih buat adik saya nih. Ini cocok nih buat tangga saya. Ini cocok. Sampai habis semuanya nggak ada satu pun yang buat dia. Kata Hubabah, begitu semuanya buat orang lain tanpa ada satu pun yang buat orang tersebut. Ya Allah, 5 saat itulah saya jatuh cinta padanya. Bener banget yang Nabi Muhammad bilang, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ketika kamu tidak tertarik sama apa yang dipunya sama manusia lain, sama orang lain, justru manusia akan cinta padamu. Manusia ini memang unik. Allah tuh seneng kalau ada orang seneng sama apa yang dimiliki sama Allah, Allah seneng. Allah tuh diminta seneng. Allah itu kalau ada orang tertarik sama apa yang ada pada Allah, surga, gitu kan? Itu kan yang Allah janji-janjikan kan? Allah tuh kalau ngelihat orang tertarik sama surga, tertarik sama hisab yang mudah, tertarik ke perjumpaan dengan Allah, tertarik, Allah malah seneng teman-teman. Manusia nih justru kebalik. Manusia tuh kalau ada orang tertarik sama apa yang dia punya, malah nggak demen. Terutama perempuan, kalau ada orang tertarik sama suaminya, dia nggak demen banget tuh. Ya iya kan, mang saya kan lagi bilang. Allah kan nggak gitu. Allah punya kekasih, namanya Muhammad. Kalau ada orang tertarik sama Nabi Muhammad, Allah seneng banget. Allah cinta banget, ya kan? Tapi kita kan nggak gitu. Kita punya tas, kalau ada orang tertarik sama tas kita, boleh dong. Nggak demen kita, betul? Kita lagi makan nih, terus ada yang kayaknya enak tuh yang di piring. Boleh nggak perkedelnya buat saya aja? Gedek apa seneng? Gedek teman-teman, nggak seneng, kesel kita. Gitu, emang manusia tuh kayak gitu. Sama apa yang dia punya, orang lain tertarik, dia nggak senang. Dia nggak senang. So itu sekalian yang saya muliakan, katanya Hubabah, begitu dia tidak tertarik sama apa yang saya punya, bahkan sama sesuatu yang udah saya bagiin, udah saya kasih sama dia, dia nggak tertarik terhadap dunia, saya jatuh cinta sama dia. Masya Allah. Saya langsung masuk lagi ke kamar, saya ambil baju yang saya sayangi, yang saya sukai, saya lipat bagus-bagus, saya kasihin sama dia, saya bilang yang ini untuk kamu, saya minta tolong sama kamu, pakailah baju ini buat kamu, saya nyari berkah dari kamu. Saya pengen dapat berkah kamu, tolong pakailah baju saya ini untuk kamu. Ubabahnya sampai tolong-tolong sama dia. Masya Allah. Tuh saudariku sekalian, orang tuh sak mulia kayak gitu tuh. Jadi yang memuliakanmu tuh bukan harta. Sebagaimana sering saya sampaikan padamu, kemuliaanmu tidak ada pada harta, kemuliaanmu tidak ada pada tahta, jabatan, kemuliaanmu tidak ada pada rupa, kecantikan. Enggak gitu ya. Kemuliaanmu tidak ada bahkan pada ilmu. Kemuliaanmu tidak ada pada ibadahmu juga enggak. Teman-teman saya sekalian, ibadah mah kita kerjain aja. Tapi bukan berarti kamu udah ibadah terus kamu jadi mulia, enggak gitu juga. Kemuliaanmu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makanya nyari mulia, deketi Allah. Deketi Allah. Mudah-mudahan kita tidak dihalangkan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud, teman-teman. Suatu hal yang perlu banget buat kita minta. Ya. Katanya Imam Ghazali, kalau buat zuhud kayak zuhudnya orang-orang dulu, kayak zuhudnya para sahabat, oh kamu nggak sanggup tuh. Kamu nggak sanggup. Menjadikan semuanya buat Allah, kayak yang saya ceritain kemarin tentang Syaiban Ar-Ra'i.
Semua kambing milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dimauin sama Allah kita kasihin. Begitu kan? Kita nggak benar-benar punya, katanya Syaiban. Ini kalau mau zuhud-zuhud kayak orang-orang dulu gitu rada berat, teman-teman. Akan tapi kata Imam Ghazali, buat kalian ada 2 aja dah zuhudnya. Gimana tuh Imam? Zuhud buat kalian 2 aja. Yang nggak punya jangan tertarik, yang nggak punya jangan minta, jangan tertarik, jangan nggak ada urusan, gitu ya. Sama yang barang yang kita nggak punya, sama perkara yang kita nggak punya, kamu nggak usah minta, kamu nggak usah tertarik. Yang ada jangan dinikmati sendirian. Dunia yang kamu punya jangan dinikmati sendirian, bagi kepada yang lain. Yang kamu nggak punya nggak usah minta, bahkan kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu nggak punya nggak usah tertarik gitu. Ustazah, jadi kita minta sama Allah pun juga nggak usah, Ustazah. Ya kalau kamu nggak sanggup minta sama Allah aja lah, begitu kan? Minta sama Allah. Jangan sampai minta sama orang. Jangan minta sama suami. Teman-teman saya suka, Ustazah serius nih nggak minta sama suami? Ih, saran saya begitu. Kalau kamu mau ikut saya, saran saya begitu. Saya alhamdulillah sampai sekarang kayaknya hampir nggak pernah minta sama suami. Alhamdulillah. Ya Ustazah kan ada duitnya banyak. Ya sekarang duit saya banyak, teman-teman. Sekarang duit saya banyak. Ini saya ceritain ya, sekedar tahaddusan bin ni'mah. Saya itu pulang dari Tarim, teman-teman, nggak kenal duit. Saya itu kenal dari Tarim, itu bolak-balik, pergi kemana-mana kagak bawa duit. Masya Allah. Sampai suami sih ketawain saya dulu. Pernah gitu satu waktu, saya pergi majelis. Teman-teman pasti nggak tahu tuh, zaman saya belum terkenal. Tahun 2003, tahun 2002 gitu kan. Saya pernah ada majelis maulid. Banyak dulu majelis maulid yang saya hadir nggak diminta bicara, banyak. Saya berulang kali hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara. Ya hadir aja nggak apa-apa. Kenapa emang? Kita ngarep berkah, teman-teman. Ustazah kalau sekarang hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara, hadir apa enggak? Ya hadir lah. Beberapa tahun yang lalu juga saya hadir di Kuitang nggak diminta bicara, nggak apa-apa. Kenapa emang? Lah kenapa kamu yang repot? Kenapa tuh? Repot kamu? Kalau saya nggak diminta bicara, kamu repot? Nggak apa-apa, teman-teman. Emang kenapa? Kita dapat berkah dari hadir. Kita dapat ilmu dari yang menyampaikan. Kan begitu? Kalau kita diminta bicara, ya bicara. Kita diminta nggak bicara, ya nggak usah pengen bicara. Biasa aja. Diminta diam, kita diam. Diminta bicara, kita bicara. Kan begitu. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian saya muliakan, ala kulli hal. Gitu ya. Enggak, saya cuma mau bilang aja, maksudnya bahwa yang sekarang kamu kenal itu dulunya juga nggak dikenal. Kan begitu ya? Sekarang Habib Umar bin Hafid misalnya gitu. Siapa orang nggak kenal sama Habib Umar bin Hafid? Ya kan? Apakah pernah ada masanya Habib Umar nggak dikenal? Banyak, panjang masanya Habib Umar juga nggak dikenal. Gitu. Jadi biasa-biasa aja. Yang masalah itu adalah rasa hati kita. Ini memang nih kelas-kelasnya ulama yang nggak kenal istilah star syndrome. Mudah-mudahan Allah karuniakan, teman-teman. Untuk orang-orang semacam saya ini mudah-mudahan Allah karuniakan. Jangan sampai tuh kena penyakit yang namanya star syndrome ya. Kayak, tahu kan maksud saya? Ini sekali lagi tahadutsan bin ni'mah ya. Meskipun tuh waktu saya sebut star syndrome tuh ada juga tuh nenek-nenek di sini nggak ngerti. Tapi dia mau nanya bingung kan?
Nggak usah dipikirin Milulun, nggak usah. Iya. Sehingga sekalian, jadi tuh karena saya belum tahu tempat-tempat di Jakarta, itu dulu awal-awal kali saya datang ke sini dari pulang dari Hadramaut itu ada banyak majelis yang dianterinya sama suami saya. Suami saya nganterin tuh. Begitu ya. Jadi kalau ada orang, Ustazah ini kemana-mana nggak pernah dianterin sama suami, saya akan jawab, udah pernah. Udah pernah, tenang. Nggak usah kamu sok-sokan bikin iri saya, jemput sama suami gitu kan. Sampai di saat nggak dijemput sama suami sekalipun, turun dari Gojek salim. Gara-gara kebiasaan dianterin sama suami. Akhirnya pernah tuh ada waktunya saya itu dianterin sama suami, habisnya itu pas pulang-pulang saya telepon sama dia gitu. Saya bilang, jemput saya bisa nggak? Dia bilang, waduh, saya susah nih Halimah, saya jauh dari situ. Kamu tadi nggak bilang kalau disuruh jemput juga, saya pikir nganterin aja. Nah saya pulang sama siapa nih? Dia bilang, ya udah ajak siapa kek buat pulang ke rumah kamu. Naik apa? Panggil taksi aja kalau gitu. Duitnya dari mana? Dia bilang, kamu nggak punya duit? Nggak punya? Astagfirullah. Dia bilang, saya kawin sama siapa ini? Nggak ngerti duit. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian, jadi cerita aja gitu. Nggak punya duit nggak bikin saya jadi hina, bukan? Nggak kenal duit, nggak ngerti duit zaman itu, nggak bikin saya hina. Sehingga sekalian, sekarang saya punya duit, nggak bikin saya jadi tambah mulia. Enggak, cuman jadi lebih gampang aja kalau nyari taksi. Kalau nggak ada yang nganterin, meskipun juga nggak perlu naik taksi ya sekarang, alhamdulillah. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi itu kayak begitu gitu kan, urusan dunia nih nggak bikin kita jadi tambah mulia, nggak bikin kita jadi tambah hina. Kemarin tuh berapa lama yang lalu, Habib Umar ada cerita teman-teman, ada cerita gini nih, kata Habib Umar, marat alayya ayyam, Habib Umar pernah berlalu beberapa hari, bahkan beberapa bulan dari masa kehidupan saya, ma fi jaybi illa 3,000 riyal. Dia bilang, saya nggak punya apa-apa di kantong saya selain 3.000 rial. 3.000 rial sama dengan 15.000 duit kita. Main di ghairah. Saya nggak punya selain daripada itu, kata Umar. Cuma 15.000 perak tuh. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kata Habib Umar bin Hafid, apakah berkurang kemuliaan seseorang karena nggak punya duit? Apakah berkurang nilai saya gara-gara cuman punya 15.000 itu? Nggak berkurang. Dunia teman-teman tidak memuliakan seseorang. Habib Umar, saya saksinya. Hubabah Nur, Habib Umar, yang ada seberapa dikeluarin, ya udah dikeluarin gitu. Ada tamu-tamu, berapa puluh orang, berapa ratus orang gitu kan. Yang ada pun punya, keluarin. Itu, nggak ada hitung-hitungan sama urusan duit. Hubabah Nur itu teman-teman saya sekalian, karim banget, dermawan banget. Beliau itu bahkan, kan tinggal di kota Tarim, orangnya miskin-miskin. Banyak di antara mereka tuh yang kayak melahirkan gitu kan, terus nikah apa segala macam, itu pada nggak punya duit. Mereka itu di kota Tarim kalau nggak punya duit, datangnya ke Hubabah Nur. Hubabah Nur kasih kepada mereka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai Hubabah Nur nih ceritain, bukan Hubabah tentu saja ya, cerita orang yang khidmah di rumahnya Hubabah. Itu teman-teman saya sekalian sampai punya stok di dapur beliau
atinya kambing, atinya unta, gitu ya. Itu beliau stokin di freezernya beliau. Buat siapa? Buat perempuan tarim yang melahirkan nggak punya duit biar bisa makan yang bergizi. Pikirin sama Hubabah. Ya Hubabah setiap kali ini gitu, ada uang, ntar beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Yang dipikirin orang mulu tuh, subhanallah, subhanallah. Itu orang mulia, emang mulia teman-teman. Orang mulia itu emang orang mulia. Tuh Baba Nur, orang mulia. Baik, kita doain panjang umur, sehat badannya. Karena kita ini masih belum sanggup ditinggalin sama beliau. Saya terutamanya, gak sanggup saya. Bayangin Hubabah nggak ada gitu, bayangin Habib Umar nggak ada gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau insya Allah. La ilaha illallah. Tuh, yang ada dibagi, yang nggak ada nggak usah dicari, ya kan? Yang nggak ada nggak usah dicari, nggak usah tertarik, nggak usah minta bahkan sama suami. Saran saya gitu. Nggak usah minta sama suami, jangan sandarkan rezekimu sama suamimu, jangan. Makanya kalau doa urusan rezeki itu teman-teman, nggak usah gini loh, ya Allah banyakin rezekinya suamiku ya Allah gitu, biar bisa ngasih aku gitu. Jangan teman-teman, doa aja, ya Allah karuniakan rizki kepadaku atau kepada kami deh gitu. Nggak usah kamu sandarkan rezeki kamu tuh sama suami, walaupun yang kerja suami, karena itu namanya ngatur rezekinya yang dari Allah tuh kayak harus lewat suami gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Tapi kan selama ini kayak gitu. Yaudah doain dia, doain kamu juga gitu. Ya Allah karuniakan kepada kami rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, mencukupi kami, begitu kan, untuk kehidupan kami. Begitu kalau mau minta urusan rezeki sama Allah. Meskipun para ulama-ulama yang zuhud-zuhud minta sama Allah aja enggak teman-teman. Minta nih urusan dunia sama Allah aja enggak. Minta sama Allah aja enggak, urusan dunia oh enggak. Kami tidak meminta kepada yang punya, bagaimana mungkin kami memintanya kepada yang enggak punya. Itu katanya Sayyidina Salim. Saya juga sering cerita ini. Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Syekh Salim, Sayyidina Salim. Saudara sekalian, beliau nih Sayyidina Salim ini ulama terkemuka di kota Madinah, di kota Mekah. Satu waktu khalifah lagi haji. Khalifah tuh raja, presiden, ya, di atasnya presiden bahkan. Karena dia mengepalai negara-negara yang ada dalam khilafah Islamiyah. Gitu. Kayak kalau di kita apa ya, ketua PBB kali ya. Cuman itu jadi kayak mengatur negara juga. Kalau PBB kan ngatur negara-negara doang, nggak mengatur negaranya dia sendiri. Kalau ini kayak presiden, tapi selain daripada dia presiden, dia juga ngepalain negara-negara yang ada di dalam kepemimpinannya dia lah gitu ya. Jadi di atasnya raja atau di atasnya presiden. Khalifahnya tuh lagi haji waktu itu, pas dia lagi mau tawaf di jalan nih mau masuk ke masjid nih, ketemu sama Sayyidina Salim, Syekh Salim. Dia bilang kemudian kepada Syekh Salim, oh, alhamdulillah Syekh ketemu di sini, masya Allah. Nih ya, kalau ulamanya nggak cinta dunia, orang semuanya pada mendekat, termasuk pejabatnya yang berusaha buat ngedekat, bukan ulamanya yang berusaha ngedeketin pejabat. Ya kan? Sekarang kenapa banyak ulama-ulama berusaha mendekati pejabat? Nah ini dia. Padahal menurut saya jabatan ulama tuh di atas jabatan pejabat. Akhirnya teman-teman, Sayyidina Salim mau masuk masjid nih, tahu-taunya ketemu sama khalifah. Khalifahnya pakai kesempatan buat minta doa. Dia bilang, ya Syekh Salim, alak hajak biha. Wahai Syekh Salim, bukan buat minta doa. Dia pakai kesempatan itu buat mendatangkan hajatnya Syekh Salim, karena dia ngerasa dia punya harta banyak, punya kekuasaan, punya apa segala macam. Barangkali, wahai Syekh Salim, adakah kebutuhanmu yang bisa aku bantu?
Ada sesuatu kah yang bisa saya bantu? Saya senang banget nih, tabarukan sama ulama, nyari berkahnya para ulama. Khalifahnya ini kan udah baik banget ya, udah baik banget nih khalifahnya nih, udah masya Allah banget hatinya sampai bisa kayak begitu gitu sama seorang ulama gitu kan. Bukannya ulama ngajuin proposal, ini malah pejabatnya yang nanya sama ulama tersebut, alat hajak dia, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Syekh Salim begini nih, maaf, kita lagi ada di rumahnya, saya malu untuk meminta kepada selain sahibul bait. Di rumahnya Allah, sahibul baitnya siapa? Allah. Saya malu nih, di rumahnya Allah saya minta sama selain Allah. Fahamnya pejabat tersebut, oh berarti kalau mintanya udah nggak di masjid, mau nih mungkin beliau, gitu kan? Jadilah si pejabat ini nih kayak semacam nungguin sampai Sayyidina Syekh Salim selesai dari urusannya di masjid. Dan beneran, begitu Syekh Salim keluar dari masjid, disamperin lagi. Ini sekarang udah nggak di masjid nih kan? Samperin lagi sama beliau. Ya Syekh, Khalifah, Syekh, saya mau nanya yang tadi apa ya? Itu yang tadi alak hajak diha, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Syekh Salim, ta'ni bi hajati dunia ma hajatil akhirah. Maksud kamu hajat dunia atau hajat akhirat? Ya hajat dunia lah Syekh. Kalau hajat akhirat justru orang seperti saya meminta doa kepadamu, biar urusan akhirat kita lancar kan? Kan justru malah ngalap berkah dari para ulama gitu kan. Katanya Syekh Salim, oh maksud kamu hajat dunia? Maaf, kalau urusannya hajat dunia, saya selama ini tidak pernah minta kepada yang punya. Bagaimana mungkin saya meminta kepada yang enggak punya? Yang punya dunia siapa? Allah. Saya malu buat minta dunia sama Allah. Bagaimana mungkin saya minta dunia kepada yang tidak memilikinya, yaitu kamu sebagai manusia. Manusia mau suami kamu, mau anak kamu, mau saudara kamu, semuanya sama-sama tukang makan rejeki. Tidak ada di antara mereka yang memberi rejeki. Yang memberi rejeki cuma satu, namanya Allah. Kalau kamu harus minta dunia, mintanya sama Allah. Kalau kamu harus minta dunia, ya, kalau kamu harus minta dunia, mintanya sama Allah. Bahkan para kasih Allah, mereka minta sama Allah pun enggak urusan dunia. Mintanya urusan apa? Mintanya urusan kebersihan hati. Mintanya urusan kelezatan ibadah. Mintanya urusan kehusyuan sholat. Mintanya urusan keikhlasan berbuat. Mintanya selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat. Mintanya husnul khatimah. Mintanya tetap iman Islam. Mintanya rahmat. Mintanya syafaat. Dan lebih daripada itu semua, mereka minta cinta. Mereka minta cinta. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah. Mereka minta Allah mencintai mereka. Mereka minta Rasulullah mencintai mereka. Itu hal-hal besar untuk kita minta kepada sang pemilik segalanya, teman-teman. Minta itu sesuatu yang gak bisa kebeli pakai duit. Itu gede, barang berharga. Kalau sesuatu yang masih bisa kebeli pakai duit, itu barang yang gak seberapa berkelas, teman-teman. Ya kan? Barang yang gak seberapa berkelas gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Itu katanya beliau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari At-Tarisi At-Thayyibah, Habib Mustafa, Teh Ela beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dibahagiakan Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah, risalah lengkap atau kitab lengkap, kitab kecil lengkap, yang di sana kita pelajari mengenai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sampai di bab fikih, yaitu tepatnya sampai di bab mengenai mandi. Betul ya? Bulan lalu sudah saya terangkan tata caranya mandi. Hari ini saya akan menerangkan hukum-hukumnya mandi. Hukum-hukumnya mandi. Emang mandi ada hukumnya Ustazah? Banyak. Kita akan pelajari di pertemuan kali ini insyaallah. Dan juga bulan depan tuh kita udah libur lagi. Kita ngajinya banyak liburnya pokoknya. Karena bulan depan kita sudah akan memasuki bulan Maulid. Akhir Agustus sudah masuk bulan Maulid. Nanti kita juga akan bikin Maulid. Teman-teman juga bisa liatin